Saya diminta untuk bicara soal riset sosial di era komputasi ya. Jadi apa namanya, mungkin singkat aja karena mungkin share pengalaman aja. Jadi kalau misalnya nanti ada detail-detail mungkin kita bisa diskusi apa lebih lanjut aja. Yang pasti kalau bicara soal riset sosial di era komputasi ini, di era informasi, maka sebenarnya bicara soal Indonesia saat ini itu sebenarnya itu adalah data. Jadi Indonesia itu sebenarnya adalah 78.000 sekian desa, sekian ribu kecamatan, sekian ribu ini, segala segala macam. Jadi ini yang kemudian ketika era komputasi, karena era komputasi itu kan bicara soal data, bagaimana tujuan dari dinamika penelitian apapun itu sebenarnya, mau itu sosial ataupun natural sciences, sebenarnya kan bagaimana mengekstrak informasi dari data gitu. Dan sekarang itu adalah masa di mana semua data itu sudah terdigitalisasi. Sudah sangat sedikit data-data yang tidak terdigitalisasi. Pengalaman saya sendiri misalnya, dulu misalnya data-data batik-batik misalnya, motif-motif, tarian apa segala macam, itu sekarang sudah terkumpul di perpustakaan digital budaya. Ada sekitar 50-an ribu entry di sana segala macam. Jadi sekarang semua sudah jadi bagian dari elemen komputasi. Maka definisi dari sosial itu pun kemudian menjadi terkait sama data. Nah, bicara soal itu tadi itu adalah data terkait Indonesia. Nah, sekarang itu di era komputasi yang modern sekarang itu ditambah lagi sekarang. Jadi data-data itu tidak hanya lagi data-data statistik yang kita ketahui seperti biasa, tadi jumlah desa, jumlah apa segala macam dan seterusnya. Sekarang itu kita sekarang pakai laptop, kita sekarang curhat di medsos, kita sekarang berjejaring sama teman-teman, kita sekarang ngobrol-ngobrol nih. Mungkin banyak yang menyaksikan diskusi kita di sini. Terus kita sekarang pakai handphone yang smart, yang cerdas. Kita juga pakai smartwatch, smart gadget segala macam dan seterusnya. Itu semua masuk ke dalam satu sistem informasi, dan itu komputasi di situ akan berperan sangat penting. Dan memang tren dari komputasi itu memang demikian. Jadi kalau dulu kita bicara internet, komputasi itu hanya bicara soal bagaimana menggunakan apa yang ada untuk mendapatkan berbagai macam mempermudah kerja kita. Sekarang banyak sekali informasi-informasi justru adanya di komputasi itu, di sistem komputasi gitu. Informasi-informasi itu yang ini. Jadi kayak di gambar yang sedang saya share ini misalnya, ini intelijen itu mulai bergerak itu dari awal yang di sebelah kiri itu sampai sekarang gitu. Jadi ada web 1.0, web 2.0, web 3.0, web 4.0 gitu. Yang kita pakai selama ini buat ini sekarang udah masuk web 3.0 nih. Nanti mungkin web 4.0 dan segala macam. Dan kalau kita perhatikan sumbu horizontal itu adalah koneksi antar orang. Jadi makin ke sini relasi komputasi itu makin meningkatkan koneksitas antar manusia gitu. Jadi dulu kita agak jauh-jauh, sekarang makin lama makin dekat sebenarnya antar orang. Sekarang kalau bikin apps, kalau nggak ada yang pakai ya nggak akan berguna dia gitu. Dan demikian juga dengan sumbu yang horizontal, yang vertikal itu koneksi antar informasi juga makin rapat. Jadi sebenarnya kalau bicara soal riset sosial di era komputasi itu makin membingungkan saat ini. Kenapa? Karena batas antar ilmu-ilmu pun sekarang sudah mulai makin pudar gitu. Jadi kayak sebagai contoh misalnya untuk penelitian terkait geospasial itu banyak saya pribadi menggunakan metode-metode yang dipakai untuk melihat sifat spasialitas dari otak manusia. Jadi model matematikanya itu dihubungkan dengan komputasi, kemudian itu diterapkan di peta bola global dunia, kemudian di situ berbagai macam informasi bisa diekstrak. Jadi relasi antar informasi, relasi antar orang itu makin kuat dan makin tinggi. Nah, inilah sebenarnya yang bisa dieksploitasi di penelitian-penelitian sosial ke depan. Dan itu tidak harus rumit-rumit gitu. Generasi muda peneliti belia itu mudah sekali bisa bermain-main dengan ini. Bahkan mungkin lebih mudah generasi yang baru-baru ini dibanding generasi-generasi sebelumnya.
Nah, sebagai contoh misalnya ini saya tunjukin beberapa contoh saya menyebutnya penelitian sosial in silico. Jadi penelitian sosial yang tidak dilakukan dengan cara yang standar. Ini adalah metode-metode komputasi yang dipakai. Jadi mulai dari sekarang kalau dulu misalnya penelitian sosial itu suka survei segala macam, sekarang survei bisa dibikin secara online gitu. Sekarang informasi ada di web dan segala macam. Jadi berbagai macam trik komputasi sekarang bisa dieksploitasi oleh orang-orang yang meneliti secara sosial. Juga sosial media. Sekarang orang pengen lapar makan Indomie tengah malam aja ngelapor ke medsos. Gitu. Orang mau makan enak di restoran, dia langsung foto ke Instagram dan seterusnya segala macam. Ini adalah item-item dari pola-pola komputasi baru di web 3.0, web 4.0 yang akan kita jelang ke depan ini, yang akan berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial yang kita kenal secara konvensional, mulai dari ilmu politik, ilmu sosial terkait ideologi, terkait ekonomi, terkait sosial, psikologi atau ilmu kognitif, termasuk budaya. Nah, ini yang sebenarnya yang saat ini bisa dieksploitasi dengan baik sekali untuk mendapatkan berbagai macam insight baru yang bahkan nggak ketemu sebelumnya. Jadi bagaimana merelasikan antara domain-domain ini ke pola-pola komputasi yang ada saat ini, itulah sebenarnya yang bisa bisa menjadi peluang ke depan bagi peneliti belia, termasuk peneliti-peneliti yang senior gitu. Sebagai contoh misalnya kita sekarang lagi Covid nih sekarang ya. Kita lagi pandemi udah berlama-lama. Banyak sekali penelitian insight-insight yang nggak kebayang sebelumnya bisa dilakukan. Misalnya pandemi terakhir tuh sekitar 100 tahun yang lalu, flu Spanyol misalnya, itu nggak dapat sekarang. Sekarang kita bisa macam-macam. Kita bisa dengan cepat melihat secara real time risiko satu daerah terkena COVID gitu. Terus kita bisa melihat juga kontak tracing. Dulu kalau berpikir secara berpikir kalau si A ketemu si B potensi penularan sekian dan segala macam dan seterusnya. Sekarang sumber-sumber data itu tidak hanya dari interview, tidak hanya dari survei, tapi ya dari menggunakan berbagai macam analisis yang ada disebut big data, analytics dan segala macam dan seterusnya. Sampai misalnya gini, yang menarik sekali, ini sangat tidak kepikiran misalnya, gimana caranya mengevaluasi kebijakan penggunaan masker bagi masyarakat. Kalau orang berpikir dulu mungkin ya ada razia, ada apa segala macam dan seterusnya, itu dilihat langsung. Sekarang misalnya di Jakarta aja, di Jakarta itu ada sekitar 7.000-an lebih CCTV. Di Surabaya itu ada sekitar 5.000-an CCTV yang terkoneksi dengan jaringan. Itu kalau misalnya kita bikin semacam di item yang di kanan itu misalnya machine learning untuk mengenali orang, bentuk orang, dan kemudian diterapkan lagi deep learning misalnya untuk melihat dia pakai masker atau enggak, itu bisa kita kalkulasi seberapa persen sebenarnya orang di luar di jalanan itu menggunakan masker dan seterusnya. Jadi artinya begitu banyak hal-hal yang tidak kepikiran sebelumnya ketika ada komputasi ini, itu menjadi mungkin, dan itu untuk pengayaan ilmu sosial sendiri. Jadi sekarang posisinya itu kalau misalnya 10 tahun lalu komputasi itu membantu ilmuwan sosial bikin insight, kalau sekarang bahan-bahan dari ilmu sosial itu juga ada di ini. Penelitian tentang pertemanan di Facebook misalnya atau di Instagram, itu sendiri sudah jadi suatu penelitian yang baru yang nggak kepikiran 10 atau 15 tahun sebelumnya. Jadi saya kira mungkin itu saja yang bisa saya share sedikit ini dalam waktu yang pendek ini. Kalau mau teman-teman di sini mungkin beberapa bagaimana bentuk-bentuk yang online dari penelitian yang kita lakukan, mungkin bisa dilihat di bfnews.com. Di situ itu semacam kita semacam teaser penelitian, contoh-contoh penelitian yang pernah kita lakukan selama 16-17 tahun belakangan ini dengan menggunakan dan eksploitasi dari komputasi dan era internet sekarang ini. Itu mungkin bisa. Terima kasih.